Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi evaluasi dan peningkatan kinerja saluran digital. Kami yang beranggotakan Hawaryanti Utami, Rifan Harfianto, Muhammad Dafa, saya sendiri Wanda Hanifa, dan Fania Utami Putri. Yang pertama ada manajemen kinerja untuk saluran digital, performance management for digital marketing channels. Untuk meningkatkan hasil untuk setiap aspek bisnis, manajemen kinerja sangat penting. Proses dan sistem yang dimaksud untuk memantau dan meningkatkan kinerja organisasi dikenal oleh peneliti operasi bisnis sebagai sistem manajemen kinerja dan didasari pada studi sistem pengukuran kinerja. Titik awal yang baik adalah memahami proses perbaikan saat ini dan hambatan organisasi yang mencegah proses perbaikan yang sesuai. Manajemen akan meninjau pendekatan untuk manajemen kinerja dengan memeriksa 3 elemen kunci dari sistem pengukuran pemasaran internet, yaitu yang pertama, ada proses perbaikan, kedua, ada kerangka pengukuran yang menentukan kelompok metrik pemasaran digital yang relevan, dan yang terakhir, penilaian kesesuaian alat dan teknik untuk pengumpulan, menganalisis, menyebarkan, dan menindaklanjuti hasil. Selanjutnya ada definisi pengukuran kinerja. Inti dari manajemen kinerja disarankan oleh definisi ini untuk pengukuran kinerja, yaitu proses kualifikasi, efisiensi, dan efektivitas tindakan masa lalu melalui akuisisi, koalisi, penyortiran, analisis, interpretasi, dan penyebaran data yang sesuai menurut Nelly et al. 2002. Manajemen kinerja memperluas definisi ini ke proses analisis dan perubahan tindakan untuk mendorong kinerja dan pengembalian bisnis. Pemasaran online dapat menerapkan banyak pendekatan manajemen kinerja bisnis ke pemasaran digital. Seperti yang dapat dilihat dari definisi, kinerja diukur terutama melalui informasi tentang keefektifan dan efisiensi proses. Selanjutnya ada cara mengukur kinerja digital marketing, yaitu ada 5 cara. Yang pertama ada melihat berapa orang yang ditinjau. Ini seperti pengunjung websitenya itu asli atau bot, dan bagaimana dengan profil pemirsa yang mengunjungi webnya. Yang kedua ada berapa orang yang tertarik dengan brand Anda, yaitu adakah peningkatan dari penjualan produk yang diiklankan. Yang ketiga ada berapa banyak orang yang membicarakan produk atau brand Anda, itu bagaimana komentar mereka, positif atau negatif. Yang keempat ada berapa banyak orang yang merekomendasikan produk Anda. Di sini dapat dilihat dari berapa banyak yang sudah membeli, berapa banyak yang akan membeli, dan berapa banyak yang tidak akan membeli atau tidak merekomendasikannya. Dan yang terakhir, bagaimana para pesaing Anda. Selanjutnya ada pengukuran kinerja online branding. Kesadaran merek dapat menjadi dasar untuk membangun strategi pemasaran. Meningkatkan jumlah konsumen yang dapat mengingat merek biasanya merupakan bagian dari kesuksesan pemasaran. Di belahan dunia manapun, semua praktisi pemasaran digital memiliki pandangan yang sama, bahwa website merupakan fondasi dari pemasaran digital. Website dibutuhkan untuk mengukur efektivitas pemasaran digital. Hal pertama yang harus dilakukan seperti halnya dengan strategi pemasaran apapun. Penting untuk mencapai konsensus tentang apa yang sedang perusahaan coba dengan membangun kesadaran merek. Tujuannya ini mungkin untuk yang pertama ada meningkatkan daya ingat atau pengakuan merek, atau dapat disebut brand recall. Yang kedua ada peningkatan pengunjung yang langsung datang ke website atau direct traffic. Dan yang
ketiga ada meningkatkan percakapan merek atau brand lift. Selanjutnya tujuan kesadaran merek ini cukup jelas, dapat mengembangkan KPI untuk mengukur kemajuan kinerja online branding. Berikut ada 4 cara untuk mengukur kinerja online branding. Yang pertama ada jumlah kunjungan langsung ke website branding. Lalu lintas langsung berasal dari pengguna yang mengetik atau mengklik tautan langsung ke peramban mereka untuk sampai ke situs web. Ini berarti bahwa menemukan situs web Anda ini, mereka mengingat URL untuk merek yang digunakan secara khusus. Mengingat brand adalah bagian dari apa yang membentuk brand awareness, dan lalu lintas langsung adalah metrik yang tepat untuk menguasai untuk mengukur atau brand recall. Jika ada peningkatan jumlah pengunjung ke situs web branding, ini berarti bahwa kampanye yang Anda lakukan ini membuahkan hasil yang baik. Lalu lintas tinggi adalah indikasi bahwa lebih banyak orang menemukannya. Melalui kampanye online branding ini, yang Anda lakukan, karena itu ada kemungkinan besar bahwa orang-orang yang datang ke situs web Anda akan membeli layanan atau produk yang diciptakan di kemudian hari. Yang kedua ada volume pencarian brand. Salah satu sumber utama lalu lintas organik adalah melalui pencarian. Jika orang mencari perusahaan, merek, dan produk Anda, itu merupakan indikator yang baik untuk brand awareness. Gunakan perencanaan kata kunci seperti Google Ads dan Google Trends untuk mengetahui volume pencarian untuk nama merek yang digunakan, dan untuk menelusurinya dari waktu ke waktu untuk melihat apakah volume penelusuran meningkat. Dan yang ketiga, ada jumlah pembicaraan di seluruh saluran. Di masa lalu, tantangannya adalah mendapatkan wawasan yang akurat tentang tingkat kesadaran, tetapi social listening telah menyederhanakan proses dan memberikan data yang lebih jelas. Pembicaraan terhadap merek dan merek Anda tidak hanya menjadi terjadi dari media sosial saja. Konsumen dapat membicarakan melalui artikel, testimoni di marketplace, komentar, forum, dan sebagainya. Anda dapat menggunakan beberapa peralatan untuk social listening untuk mengukur kinerja digital marketing terhadap aktivitas online branding Anda. Social listening memungkinkan Anda mendengarkan percakapan organik tentang merek Anda di media sosial dan web. Anda dapat melihat volume pembicaraan dan sentimen yang terjadi. Data ini juga dapat Anda gunakan untuk sosial media strategi. Meningkatnya jumlah pembicaraan terhadap produk atau brand Anda dapat menjadi indikator efektivitas brand awareness yang Anda lakukan. Semakin banyak yang membicarakan dengan respon positif, artinya semakin besar kemungkinan penjualan dan penjualan yang akan terjadi. Dan yang terakhir ada jumlah jangkauan di seluruh saluran. Ini dengan cara buatlah sebuah tabel yang berisi jumlah jangkauan dari seluruh saluran, seperti yang pertama ada jumlah pengunjung website, yang kedua ada jumlah pemirsa YouTube, yang ketiga ada jumlah jangkauan di halaman akun media sosial brand Anda. Data tersebut berguna untuk mengukur progres kemajuan aktivitas online branding Anda. Setidaknya ini merupakan elemen standar bagi seorang profesional pemasaran dalam cara mengukur kinerja digital marketing yang dilakukan. Akan tetapi harap diingat, jika jangkauan tersebut tidak dapat menjadi pengukuran efektivitas online branding secara akurat, karena belum benar-benar merefleksikan brand recall dan brand lift.
Selanjutnya ada pengalaman pelanggan dan manajemen konten atau customer experience dan content management yang akan dijelaskan oleh Hawa. Selanjutnya ada customer experience. Customer experience merupakan suatu pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan ketika melakukan interaksi dalam menemukan dan menggunakan produk atau layanan yang telah ditawarkan. Seluruh proses dalam bisnis dapat menciptakan customer experience, mulai dari iklan yang dipasang mengenai produk, tampilan website, proses pembelian, durasi pengiriman produk, hingga keamanan dalam packaging produk. Nah, menurut Gentile 2007 mengatakan bahwa customer experience adalah suatu hal yang berasal dari suatu perangkat interaksi antara pelanggan dengan produk, perusahaan, atau bagian lain dari perusahaan itu sendiri yang mampu melahirkan suatu reaksi. Secara umum, customer experience merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan bisnis. Dalam prosesnya, seorang pembeli tentu akan membaca ulasan dari pelanggan lain untuk mengetahui customer experience dari produk atau layanan yang ditawarkan. Maka dari itu, bila customer experience yang terjadi, pelanggan merasa puas, maka ini akan menarik pelanggan baru untuk menggunakan produk atau layanan perusahaan. Next one. Selanjutnya, ada faktor penting yang perlu diperhatikan dalam customer experience. Yang pertama, accessibility atau kemudahan konsumen dalam melakukan interaksi dan mengakses produk atau layanan Anda. Yang kedua, ada kompetensi, yaitu kompetensi yang mampu diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada customer recognition, adalah perasaan yang dirasakan oleh konsumen bahwa dirinya dihargai atau dikenali oleh perusahaan. Yang keempat, ada helpfulness, adalah kemudahan yang dirasakan oleh konsumen dalam meminta bantuan. Next. Next one. Ada. Next. One. Udah, Wak. Selanjutnya, personalization adalah perasaan nyaman yang dirasakan oleh konsumen akan adanya perlakuan atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya ada problem solving, adalah perasaan pelanggan terkait masalahnya yang mampu diselesaikan oleh perusahaan. Lalu ada promise fulfillment, adalah perasaan yang dirasakan oleh konsumen terkait janji yang diberikan oleh perusahaan. Dan terakhir ada value for time, adalah perasaan konsumen terkait waktu yang dimilikinya mampu dihargai secara maksimal oleh perusahaan. Next. Manda next. Manda next. Udah, Wak. Kegantung. Belum keganti. Udah. Selanjutnya ada strategi meningkatkan customer experience. Yang pertama, bangun budaya customer obsession. Dengan budaya bisnis yang fokus ke konsumen, maka setiap proses bisnis yang dilakukan akan memperhatikan customer value yang mampu perusahaan berikan. Sehingga apapun kebutuhan konsumen, perusahaan diwajibkan untuk memenuhinya sesuai dan berkaitan dengan produk atau layanan yang diperlukan konsumen sehingga kepuasan pelanggan dapat terjadi. Yang kedua, pahami target audience. Berikutnya, dalam meningkatkan customer experience adalah
memahami target audiens. Maka, dengan mengenal para pelanggan dengan baik, perusahaan akan mengetahui karakteristik pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan merinci data diri pelanggan tersebut yang akan dihubungkan dengan pelayanan dan fasilitas yang Anda berikan pada mereka. Kemudian melakukan survei kepada pelanggan untuk mengenal lebih jauh mengenai konsumen sehingga kedepannya dapat menjadi pelanggan setia. Next. Yang ketiga, ada tentukan unique selling point yang berfokus pada pelanggan. USP atau unique selling point adalah keunikan yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor. USP inilah yang membuat konsumen membeli produk Anda dibanding milik kompetitor. USP dapat diterapkan pada packaging yang lebih menarik, fitur produk, maupun layanan yang diberikan kepada konsumen, serta fasilitas yang diberikan. Next. Selanjutnya yang keempat, buat pelanggan merasa spesial. Dalam berbisnis, pelanggan memang yang menjadi fokus utama, sehingga dikatakan bahwa pelanggan adalah raja. Oleh karena itu, buatlah pelanggan merasa sangat spesial dengan berbagai fasilitas dan layanan yang perusahaan berikan, seperti melakukan ucapan terima kasih setelah pembelian produk, memberikan voucher khusus ketika pelanggan sedang ulang tahun, serta berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial. Yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kualitas customer service. Meningkatkan kualitas customer service akan langsung berdampak pada customer experience yang lebih baik, bahkan bisa meningkatkan penjualan produk. Hal ini dapat dilakukan dengan sediakan customer support 24/7, selalu respon komentar pelanggan semua media sosial, dan membuat fitur live chat pada website. Next. Selanjutnya, ada content management. CMS atau Content Management System adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur maupun mengubah suatu konten pada situs web. Bisa situs web yang berupa company profile, e-commerce, blog, forum, dan lainnya. CMS memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam pembuatan, pengeditan, dan produksi konten digital. CMS memberikan kemudahan untuk membuat halaman website yang menarik, tanpa harus mengerti bahwa bagaimana membuat website dari awal. Perkembangan CMS tidak hanya untuk blogger saja, melainkan sudah merambah ke bisnis, sehingga saat ini sudah banyak CMS yang ditujukan khusus untuk e-commerce. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifan. Selanjutnya ada manfaat content management system. Yang pertama itu ada efisiensi. Dengan menerapkan content management system, maka dapat mempersingkat waktu dalam membuat situs web perusahaan, sehingga content management system dapat membantu dalam membuat situs web perusahaan. Yang kedua itu ada kemudahan dan cepat. Tidak semua orang paham akan bahasa pemrograman, maka dengan CMS menawarkan banyak kemudahan dari proses instalasi sampai dengan proses perawatan dan pembaharuan konten. Yang ketiga, pemisahan konten dengan mudah. Meskipun proses instalasi yang dilakukan sederhana, namun fiturnya lengkap, bahkan bisa mengatur banyak hal melalui CMS pada halaman admin yang ada satu paket dengan instalasi CMS. Selanjutnya ada memudahkan saat proses maintenance. Tidak bisa dihindari, perubahan besar-besaran pada situs web pasti akan terjadi. Tanpa menggunakan CMS, itu akan menjadi sangat sulit dan penuh dengan risiko, apalagi yang berhubungan dengan ribuan data dan merubahnya satu persatu. Ketika menggunakan content management system, hampir semua struktur situs web sama dan terfokus pada satu bagian saja, sehingga jika ada pembaruan situs tidak akan merusak situs yang saat ini ada. Selanjutnya ada dapat menambah jumlah user. Membangun usaha yang dikerjakan oleh beberapa orang pasti juga akan membutuhkan beberapa akun untuk mengelola situs web dan membuat konten.
Content Management System memberikan kebebasan dan menambahkan berapa saja jumlah user yang dibutuhkan. Tidak hanya satu hak akses yang disediakan, ada beberapa jenis hak akses dari masing-masing tipe. Selanjutnya ada tanggung jawab atas pengalaman pelanggan dan situs atau responsibilities for customer experience and site. Jika dibahas tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengalaman kepuasan pelanggan, maka jawabannya adalah semua orang yang berhubungan langsung dengan pelanggan memiliki tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan-pelanggan yang ia miliki. Karena tanggung jawab atas kepuasan adalah tanggung jawab bersama. Itu artinya semua memiliki tugas yang sama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Tidak ada saling lempar tanggung jawab antar departemen. Selanjutnya ada tugas-tugas masing departemen ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada tim marketing. Sebagai penghubung antar prospek dengan tim sales untuk menciptakan penjualan, tim marketing memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pesan yang ingin disampaikan kepada pelanggan. Pesan-pesan ini harus berupa pesan yang menggambarkan bagaimana pelanggan akan mendapatkan solusi dari perusahaan melalui produk dan juga layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Tim marketing tidak boleh membuat konten pesan yang tidak dapat dipenuhi oleh tim sales karena potensi untuk mendapatkan prospek tidak berkualitas semakin besar. Yang kedua ada tim sales. Untuk tim sales harus bisa mengubah bagaimana caranya dalam berkomunikasi dengan para pelanggan dan juga prospek yang sudah berhasil dibawa oleh tim marketing. Pelanggan belajar untuk memahami perusahaan dari cara tim sales berkomunikasi. Jika tim sales tidak dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan karena komunikasi yang tidak lancar atau tidak dapat dipercaya, sudah pasti pelanggan akan kecewa dengan layanan yang diberikan oleh tim sales. Di sini, tim sales harus mulai bekerja sama dengan tim marketing untuk berbagi data prospek supaya dapat mengetahui profil prospek serta untuk mengetahui sejauh mana proses yang sudah dijalankan oleh tim marketing dengan lead. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fania. Selanjutnya ada customer service atau customer support. Dukungan pelanggan merupakan titik terakhir yang akan selalu dihubungi oleh pelanggan. Apapun masalah yang dihadapi oleh pelanggan, maka pelanggan tersebut akan langsung mencari customer service perusahaan. JS ini memiliki peran penting untuk menjadi jembatan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah melakukan pembelian. Apapun yang menjadi keluhan pelanggannya, maka customer service harus menyampaikan secepat mungkin agar tidak mengecewakan pelanggan. Tim marketing atau tim sales dan tim CS harus bekerja sama untuk berbagi data pelanggan agar apapun yang diinginkan pelanggan atau yang sudah diungkapkan oleh pelanggan, baik berupa feedback ataupun komplain, dapat segera dipenuhi oleh perusahaan. Namun ketika semuanya sudah terorganisir dengan baik, maka pelanggan-pelanggan akan puas dan semakin loyal untuk tetap menggunakan produk perusahaan tersebut. Next. Next lagi. Selanjutnya ada tanggung jawab atas situs. Keamanan dan kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama antara AWS dan pelanggan. Model bersama ini dapat membantu meringankan beban operasional pelanggan karena AWS mengoperasikan, mengelola, dan mengontrol komponen dari sistem operasi host dan mulai dari lapisan virtualisasi hingga ke keamanan fisik fasilitas tempat layanan beroperasi. Pelanggan memiliki tanggung jawab dan akan mengelola sistem operasi tamu atau termasuk
pembaruan, dan patch keamanan, perangkat lunak aplikasi terkait lainnya, serta konfigurasi firewall grup keamanan yang disediakan oleh AWS. Pelanggan harus mempertimbangkan dengan hati-hati layanan yang mereka pilih karena tanggung jawab mereka akan bervariasi tergantung pada layanan yang digunakan. Integrasi layanan tersebut ke dalam lingkungan IT mereka, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sifat tanggung jawab bersama ini juga menyediakan fleksibilitas dan kontrol pelanggan yang memungkinkan penyebaran. Sebagaimana yang ditampilkan dalam bagian yang di bawah, perbedaan tanggung jawab ini secara umum dirujuk sebagai keamanan dari cloud versus keamanan di cloud. Kemudian ada tanggung jawab keamanan dari cloud. AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan semua layanan yang ditawarkan di AWS Cloud. Infrastruktur ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan fasilitas yang menjalankan layanan AWS Cloud. Next. Selanjutnya, tanggung jawab pelanggan yaitu keamanan di cloud. Tanggung jawab pelanggan akan ditentukan oleh layanan AWS Cloud yang dipilih pelanggan. Hal ini menentukan jumlah pekerjaan konfigurasi yang harus dilakukan pelanggan sebagai bagian dari tanggung jawab keamanan mereka. Contohnya, layanan seperti Amazon Elastic Compute Cloud dikategorikan sebagai infrastruktur as a service dan mengharuskan pelanggan untuk melakukan semua tugas konfigurasi dan manajemen keamanan yang diperlukan. Pelanggan yang menerapkan instans Amazon EC2 bertanggung jawab atas manajemen sistem operasi termasuk pembaruan dan patch keamanan, perangkat lunak aplikasi atau utilitas yang diinstal oleh pelanggan di instans dan konfigurasi firewall yang disediakan AWS. Next. Model tanggung jawab bersama pelanggan atau AWS ini juga diperluas ke kontrol IT. AWS dan pelanggannya sama-sama bertanggung jawab untuk mengoperasikan lingkungan IT. Begitu juga manajemen operasi dan verifikasi kontrol. AWS dapat membantu meringankan beban kontrol operasi pelanggan dengan mengelola kontrol yang terkait dengan infrastruktur fisik yang disebarkan di lingkungan AWS yang sebelumnya mungkin telah dikelola pelanggan. Next one. Nah, contoh kasus dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja saluran digital suatu e-commerce akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa. Contoh mengevaluasi dan meningkatkan kinerja saluran digital suatu e-commerce. Dalam melihat apakah kerangka evaluasi website e-commerce yang telah dibangun sebelumnya dapat dikatakan sebagai sebuah perangkat evaluasi yang baik, maka harus dibuat sebuah survei. Survei berisikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang telah tercantum pada kerangka evaluasi website e-commerce. Objek survei yang akan dibahas adalah website e-commerce yang telah dikenal keunggulannya, yakni website Amazon, dan website e-commerce yang dinilai kurang baik, yakni website Airmac.
Berikut ini adalah contoh tabel 1. Evaluasi berdasarkan fitur utama website. Lalu ada tabel 2, yaitu evaluasi berdasarkan layout website. Lalu ada tabel 3, yaitu hasil survei website Amazon dan Airmac. Dari tabel 3, dapat dijelaskan bahwa rata-rata penilaian yang diberikan kepada website Amazon lebih tinggi daripada website Airmac, baik dari segi first time, intermittent, maupun frequent user. Rata-rata penilaian yang diberikan oleh first timer user pada website Amazon dalam rentang 1-5 adalah 3.76. Penilaian rata-rata dari intermittent user adalah 4.03 dan frequent user adalah 4.13. Di sisi lain, penilaian rata-rata yang diberikan oleh first timer user kepada website Airmac adalah 3.25 dan penilaian yang diberikan oleh intermittent user adalah 3.93. Untuk website Airmac, tidak terdapat penilaian dari frequent user, karena tidak ada responden yang termasuk dalam kelompok frequent user dari website Airmac. Kesimpulannya adalah, dari yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen evaluasi website e-commerce yang baik dapat melakukan penilaian dari segala macam sudut, meliputi layout, globalisasi, dan kustomisasi privasi dan keamanan, fitur-fitur utama, fitur-fitur tambahan, serta aksesibilitas dan availability, dan mempertimbangkan karakteristik penggunanya, yaitu first time, intermittent, ataupun frequent user. Instrumen evaluasi website e-commerce dapat disegmentasikan berdasarkan tahapan-tahapan yang biasa terjadi dalam transaksi e-commerce, mulai dari identifikasi kebutuhan, purchase, payment, delivery, pencarian informasi, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan dalam proses transaksi e-commerce yang perlu diperbaiki lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata atau baik disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan dan terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.